Halo guys, welcome back to Indonesia Channel. Udah lumayan lama juga kita nggak bikin talk show, podcast dan juga ngobrol-ngobrol kayak gini. Dan kali ini kita mau bikin yang spesial nih buat kamu nih ya. Karena di sebelah aku dia bakal share ilmu yang luar biasa. Ini khusus buat yang pengen jadi pramugara, pengen jadi pramugari, pengen tahu gimana prosesnya, ya kan? Nah, ini dia sudah ada seorang pramugara yang ada di sini. Ada Gusti Chandra Putra, yeay! Halo. Chan, Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, anyway, hari ini kita syutingnya emang spesial juga ya, ala-ala taman-taman gimana gitu ya kan, karena kita sedang berada di Senja Dinanti. Nah, ini juga salah satu buat kamu pecinta kuliner nih ya. Jadi ini ada satu tempat kuliner baru khas Tanjung Pinang. Jadi banyak banget menu-menu spesialnya. Nanti juga aku bakal bikinin satu konten khusus tentang Senja Dinanti ini. So, buat kamu semuanya anak-anak senja, pokoknya kamu harus cobain deh. Ini alamatnya di Jalan Sultan Syarif Kasim ya. Kamu harus makan di sini, makanan-makanan dan juga minum-minuman khas Tanjung Pinangnya harus dicobain. Oke, balik lagi kita bakal ngobrolin. Sudah ada Chandra di sini yang baru saja menyelesaikan pendidikan pramugaranya. Bener ya, Chan? Iya. Oke, Chan, aman? Aman. Kalem banget kan malam ini kan. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol santai karena suasana juga enak banget habis hujan, adem-adem gitu. Karena Pekanbaru biasanya panas banget gitu ya. Oke, ini kita bakal bahas tuntas untuk kamu yang pengen jadi pramugara atau pramugari atau ada saudaranya pengen jadi pramugara pramugari juga gitu ya. Informasinya bakal kamu dapetin di sini. So, sebelumnya kamu silahkan subscribe dulu, like, comment, dan juga di-share di sosial medianya kamu. Jangan lupa tombol loncengnya. Silahkan, Vino Indonesia Channel ya. Oke, Chandra. Iya, Bang. Jadi kita ngobrol dulu masalah apa namanya ya, masalah rekrutmen. Oke, jadi kalau misalkan pengen ikutan jadi pramugara, pramugari, rekrutmen itu prosesnya gimana sih kan? Kalau Chandra sendiri waktu pas tesnya itu 2019 kemarin dan itu by email. Oke. Jadi setelah kita mendaftar melalui email, kemudian dapat balasan dari pihak airlines-nya. Setelah itu kita diundang untuk melakukan working interview. Kalau nggak salah waktu itu bulan Mei tahun lalu ikut tesnya ke Jakarta, sekitar ada 500 orangan. Oh, work interviewnya di Jakarta. Jakarta. Oke, Ya. sebelum kita ngomongin masalah work interviewnya, persyaratannya untuk menjadi seorang pramugari atau spesifiknya Chandra bakal ngomongin masalah pramugara gitu ya. Syarat-syaratnya physically pastinya itu kayak gimana sih, Chan? Kalau untuk persyaratan yang umumnya sih Mas, kalau misalnya untuk yang airlines di Indonesia biasanya dari tinggi kalau buat pramugara itu 170 minimal. Pramugara 170. Iya, dan Bisa lah. Enggak. Kemudian Dari tingginya bisa, berat badannya nggak bisa ya, coy? Iya, ya pastinya dia WNI. Warga negara Indonesia. Iya, dan minimal usia 18 tahun dan memiliki ijazah minimal SMA. Kalau dia D1 atau D3 bahkan S1 pun Oh, boleh. tamatan SMA bisa jadi pramugara? Bisa. Oh. Nah, kebanyakan yang orang kita tuh orang Indonesia biasanya nggak tahu. Bahkan pada umumnya orang Pekanbaru dia nggak ngerti. Yang jadi pramugari dan pramugara itu adalah apakah hanya orang domisili di Jakarta aja atau apakah hanya sekedar apa untuk yang sudah tamatan S1 aja? Enggak. Dan untuk tes apa proses rekrutmennya pun seperti info-info adanya pembukaan pramugari dan pramugara. Ya sekarang kita udah ada langsung dari websitenya langsung seperti di Instagramnya sudah di-share. Oke. Working interview misalnya di luar kota pun sudah di-share di seluruh Indonesia. Begitu ya. Apa namanya? Basically tingginya udah, berat badannya sebenarnya Profesional. ada juga nggak? Ada. Kalau yang buat pramugara setahu apa sih? Biasanya kalau buat pramugara dia dikurang 100. Oh, jadi tinggi dikurang 100. 100. Kalau misalnya tinggi 170 maksimal itu berat badannya 70 kilo. Oke. Oke, baik. Umur kan. Nah, kalau Nah. kita ngomongin masalah umur nih. Kalau di maskapai aku sendiri nih Bang, Ah, itu maksimal itu di umur 25 buat inisial. Nah, ada juga yang orang belum tahu apa sih perbedaan inisial dengan ekstra. Kalau Iya. inisial itu seperti
orang yang belum punya pengalaman sebagai pramugari dan pramugara, dan dia akan mencoba jadi pramugara. Jadi maksimal itu di usia 25 tahun. Oke. Tapi- First experience-nya Iya. ini namanya inisial. Tapi kalau misalnya dia udah pernah terbang atau sudah pernah menjadi pramugari dan pramugara, itu maksimal di umur 35 tahun. Itu khusus buat domestik ya, maksudnya buat airlines yang ada di Indonesia. Oke. Kalau yang di luar negeri, saya kurang tahu gimana ketentuannya. Oke, jadi Chandra ini kalau misalkan buat kamu yang nanya nih, sebenarnya Chandra ini maskapai apa ya? Gitu. Chan, kasih tahu dulu Chan. Kalau untuk maskapai dari perusahaan, Oh, belum boleh disebut. ya belum. Karena Oke. kalau misalnya untuk menyebutkan perusahaan itu ada persetujuan ya bang. Oh, gitu. Iya, jadi yang jelas aku kerja di salah satu maskapai swasta di Indonesia bang. Warnanya boleh sebutin nggak sih? Ya singa deh pokoknya. Oke. Iya. Udahlah ya. Warna Kalau kamu langsung kalau kamu spesifik. bisa bahasa Inggris Ah. pasti ngerti ya, paham ya. Oke. Terus kalau misalkan mau daftar jadi pramugara, pramugari gitu, harus jago bahasa Inggris juga nggak sih? Kan kalau kita naik pesawat kan announcement-nya itu kadang ada yang Indonesia, ada yang in English ya kan? Nih, di sini aku juga mau sharing ya bang ya. Iya, iya, iya. Dulunya aku udah ini yang ke-9 kali baru lolos Oh, tes 9 program. kali Iya. baru lolos. Pernah coba di airlines BUMN dan beberapa airlines swasta juga. Dan pernah satu saat pada saat rekrutmen itu aku gagal di English testnya. Oke. Karena iya, kalau dibilang jadi pramugari dan pramugara tuh harus bisa bahasa Inggris gak sih? Iya, karena semua materi yang kita pelajari 3 bulan setengah itu, semua manual itu sampai ratusan lembar itu bahasa Inggris, dan itu kita translate satu-satu. Oke. Jadi kalau dibilang harus bisa berbahasa Inggris, ya setidaknya punya basic loh gitu. Oke. Iya, setidaknya dia ngerti lah apa yang ada di manual, apa yang orang ngomongin gitu. Berarti pantesan si Ilham tim aku nggak lulus. Udah 10 kali malah ikutan. Aduh kamu. Tapi bukan pramugara, pramugari. Oke, balik lagi. Jadi sebetulnya ketika tahap tes itu berapa tahap? Kalau yang di airlines yang aku coba kemarin itu ada 8 tahap. Wow, banyak ya. 8. Oh, apa aja itu? Yang pertama itu kalau misalnya yang dapat undangan untuk quality interview, pertama itu ukur tinggi berat badan. Oke. Nah, itu tuh udah disortir dari sana duluan. Kalau misalnya tinggi berat badan kita udah enggak sesuai dengan perusahaan, langsung di-cut. Oke. Setelah itu kita dapat lanjut untuk interview. Ah. Dan interview itu kayak 10 orang gitu bang, disuruh berdiri itu 10 orang. Nanti kita disuruh perkenalkan diri satu-satu. Nunggu setengah jam kemudian nanti nama yang dipanggil berarti lolos ke tahap selanjutnya. Oh gitu. Setelah itu, Oh, berasa Indonesian Idol ya. iya. Gitu ya. Jadi kalau udah lolos ke yang 10 orang itu, nanti kita interviewnya face to face. Oke. One on one dong. Iya. Deh, setelah kita setengah jam, sejam lebih nih kalau salah saya kemarin itu, nanti dapat hasilnya lagi. Oke. Yang dipanggil namanya masuk ruang ini ya. Nah setelah itu kita disuruh berdiri. Berdiri ada sekitar 70 orangan. Oke. Nanti HRD-nya datang. Dicek lagi, disuruh jalan ke depan, disuruh jalan, disuruh ngomong, disuruh ngapa gitu. Pokoknya sesuka dia aja. Bisa jadi kita ada yang di-cut juga, tapi ada yang dilanjut juga. Prosesnya untuk yang working interview itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Oke. Dan itu semuanya 8 proses Enggak. tahap itu. Berapa proses sih? 8 tahap itu kayak, kalau kebetulan sih karena kemarin aku tesnya mau puasa ya bang ya. Jadi sempat dipending 1,5 bulan. Jadi Oke. dari bulan Mei sampai Agustus baru beres. Oke, baik. 3 bulanan kurang lebih. Oke. Nah, jadi ada tips nggak nih buat mungkin teman-teman Indonesia Channel yang lagi nonton nih, yang pengen juga ikutan tes, apa aja sih yang harus dipersiapkan sebetulnya? Tapi sebelum ngomongin persiapan, katanya kalau misalkan pramugari nggak boleh jerawatan, bener nggak? Sebenarnya sih kalau dibilang nggak boleh jerawatan, setiap airlines itu dia punya ketentuan masing-masing. Oke. Tapi yang jelas pada saat kita proses recruitment, ya harus good looking. Ibaratnya kamu mau tes di suatu perusahaan, kamu jerawatan, iya siapa sih HRD mau ngambil kita? Tapi seiring berjalannya waktu, mukanya yang nggak cocok dengan air di sana atau dengan kosmetiknya, karena selama proses training itu yang pramugarinya itu disuruh make up. Mungkin nggak cocok dengan make upnya, terus bikin muka jerawat, itu masih ditoleransi. Oke. Oke, kita balik lagi masalah tadi tuh. Apa yang harus dipersiapkan sih supaya bisa lolos nih untuk tahap tes dari pramugara atau pramugari atau flight attendant ya? Yang pertama
Iya, persiapin mental dulu sih Bang. Oke. Karena kalau misalnya kita, terutama buat aku ya, kalau dibilang dari fisik juga nggak terlalu gitu banget, dan ya siapa sih yang nggak pengen jadi pramugara. Bahkan di sana kita bakal ketemu dengan orang yang benar-benar perfect dari atas sampai bawah, dia udah putih, udah bersih, semuanya dia udah. Kamu lihat semuanya berarti? Enggak, maksudnya dari luar deh. Enggak. Terus ya, Oh. kita udah minder duluan, jangan. Ya, tunjukin aja siapa diri kita. Kalau kita bisa, ya kenapa enggak gitu. Just be yourself ya. Iya. Jaga diri lah intinya ya. Ya. Apa perawatan? Nah, tipsnya sih kalau misalnya aku sebelum interview nih Bang, Ah, aku tuh karena kita cowok ya, selalu potong rambut. Maksudnya ngerapiin rambut, karena Oke. apa? Kalau cowok kan kelihatan freshnya ketika dia udah ngerapiin rambut, rambutnya udah rapi. Dan satu lagi, ketika interview juga aku pakai baju yang sesuai dengan, maksudnya pakai baju putih atau warna yang tidak mencolok lah. Oke. Dan semua itu ya disetrika, rapi. Ya, kamu sih ibaratnya tunjukin lah siapa diri kamu ya, sebagus mungkin lah, karena kita kan akan bekerja di satu perusahaan. Tapi jangan mencolok juga, kayak kamu pakai baju warna pink terus pakai pakai bedak. Pernah Ada tuh teman aku juga ada. pernah Bajunya merah, itunya merah, segala merah jadi gitu. ini pengalaman kita tahu nih. Berarti nggak bisa dimasuk jadi pramugara dong kalau gitu ya. Anak alay. Anak alay. Berarti anak alay nggak bisa jadi pramugari ya. Enggak sih, ini pernah juga waktu pas proses rekrutmen. Jadi kami di satu ruangan, tiba-tiba tim HRD masuk ke ruangan. Dia ngambil tisu gitu Bang, ambil tisu basah deh kalau nggak salah. Dia giniin ke pramugara yang bakalan sih ibaratnya calon yang akan jadi seorang pramugara. Jadi giniin. Oh, kebetulan. Iya, terus dibilang sama gitu. itunya, Mas, Calon mana gitu? enggak sih. Mas, kalau jadi pramugara kamu harus kayak gini gitu. Enggak, saya pramugari katanya. Happy mana? Oke, mana tahu kan kita nggak pernah tahu, mana tahu dia mau jadi pramugara, basicnya makeup artist, ya kan? Kan udah dari dulu, udah nempel-nempel gitu. Oke, baik. Kalau misalkan udah lolos nih, dari tahap awal seleksi sampai pengumuman kita lolos lolos seleksi dari flight attendant ini berapa lama sih kemarin kan? Tergantung sih Bang, karena kemarin kebetulan punya Chandra ini kami pendingnya karena lebaran. Bahkan Oke. ada yang 1 sampai 2 bulan dia udah beres. Oke. Tapi kita nggak bisa nentuin berapa, kalau bisa ada yang nanya nih, berapa lama sih proses trainingnya? Iya, sesuai dengan HRD-nya. Kapan misalnya kalau dia butuh cepet, ya mungkin. Kondisional ya. Iya, kalau 1 bulan bisa jadi, 2 bulan bisa jadi, 3 bulan juga bisa jadi. Jadi Oke. kita nggak bisa nentuin berapa Baik, lama. baik. Kalau kemarin berapa lama? Sampai masuk kelas itu 5 bulan. Oh, 5 bulan Iya. baru Masuk masuk ke kelas. kelas. Oke, Iya. tahap selanjutnya setelah tahap seleksi, tahap apa lagi yang harus dijalani? Nah, mungkin orang mikir kayak udah lolos tes, kayak kita ngelamar di suatu perusahaan nih. Kalau udah lolos tes, masuk training sebentar, kita langsung kerja. Mohon maaf, guys. Ini Berisik kita ya? lagi banyak motor lalu lalang ini karena mereka emang semua pengen nonton syuting di Indonesia Channel. Tahap selanjutnya adalah Itu ground training. ground training. Apa itu? Ground training itu sama kayak kita di kelas, kita belajar semua tentang pengetahuan penerbangan, baik itu tentang knowledge-nya, tentang passion-nya, semuanya tentang penerbangan, apa yang kita lakukan, duties, normal duties, baik itu yang tentang evakuasi, semuanya kita pelajarin pada saat di kelas. Nanti setelah beres 3,5 bulan atau 4 bulan, nanti ada namanya GE. Itu sama dengan halnya ketika kita itu Bang, skripsi. Jadi setelah materi yang kita pelajarin 3,5 bulan. Oke, jadi 3,5 bulan ini emang semuanya adalah teori. Iya, teori, materi. Mohon maaf sebentar, motornya rapi banget. Norak lo semua. 3,5 bulan ini emang benar-benar teori aja Iya, semua. materi. Oke, setelah itu Jadi nanti setelah 3,5 bulan kita beres, kita dicek lagi, ditanyain semua materi yang pernah kita pelajari. oke, ujiannya lah ya. Iya. Terus ujiannya kayak gimana sih kan? Kurang lebih sama kayak sidang skripsi. Tapi yang bedanya nih, ini face to face dan itu nggak ada catatan, nggak ada PowerPoint, nggak ada komputer apa-apa. Misalnya ketika Bang Vino nanya, Chandra, tolong jelasin ini dong. Itu tuh harus jelasin semuanya sesuai dengan manual. Oke. Yang tadinya manual bahasa Inggris, kita harus ngartiin ke bahasa Indonesia. Oke. Berarti kita nggak boleh ada contekan-contekan. Enggak, satu lembar pun nggak ada face to face. Hmm. Di tangan bisa. Ada yang gagal juga nggak sih kalau gitu? Ada. Nah, kalau yang itu ada yang gagal. Kenapa?
itu biasanya dia ada kebijakannya. Kalau di perusahaan saya itu sampai beberapa kali gitu. Kalau misalnya dia masih nggak sanggup, sampai 4 kali dia nggak sanggup, dia dipulangkan, nggak bisa lanjutin. Gagalnya ketika tes ngejawab pertanyaan Iya. itu ya. Oh. Berarti angkatan Chandra ada yang gagal? Semua. Oh jangan. Semua bahaya dong. Ada sih satu orang. Ada ya. Iya. Oke, namanya siapa? Coba kita sebut. Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Setelah lulus ujian itu masih ada tahap lagi kah apa gimana? Ada. Nah itu kan jadi ketika kami diterima sebagai inisial itu tuh kan sekolah. Jadi kita dipindahkan ke operasional yang langsung. Jadi kayak kalau dijelasin juga agak sedikit panjang sih bang. Oke. Antara dari pihak sekolah ke langsung ke flight training ke lainnya itu. Maaf sebut merek maaf. Oke. Jadi kami dites lagi seperti itu. Oh. Dites lagi untuk ready melakukan flight training. Oke. Nah kalau misalnya yang dia nggak bisa jawab lagi nih sampai 3 kali dia bakalan di-cut. Oh, di-cut lagi. Gugur Iya, dong. Gugur. Ya, kasihan dong. Oke, setelah berarti Chandra udah ngelewatin itu semua ya? Alhamdulillah sudah. Dan itu sudah tahap terakhir apa gimana? Yang mana? Yang Tadi itu yang belum. Jadi ada kalau misalnya lagi. udah lolos yang sama operasional ya, nanti dia akan melakukan flight training minimal itu 18 atau 16 landing. Oh, 8 landing jadi guiding, jadi kami itu terbang. Itu masih dibantu-bantuin, maksudnya dikasih tahu kamu nanti kayak gini ya, bisa seperti ini. Oke. Terus kita disukses di demo, tapi Oke. masih nggak ada catatan. Setelah landing ke-9, nanti kita bakalan kayak ujian bang, apa yang kita lakuin bakal dicatat ya nanti dan kita akan ditanya jawab sama dia di dalam pesawat. Oke. Baik. 8 kali ya, 8 flight Ya, ya. kurang lebih 8 sampai 10. Luar biasa. Jadi kalau besok abang terbang, lihat pramugari yang melebihi, biasanya kan cuma 5 orang doang tuh. Kalau udah sampai 6 atau 8 orang, mau berjut ya yang anak training. baru nih, anak baru. Kalau anak baru boleh dikerjain dong. Ada ini nggak, misalnya pengalaman ini kayaknya bakal ada yang lewat lagi. Apa namanya, ada pengalaman seru nggak sih Chan yang didapatkan selama masa pendidikan itu Chan? Yang pahit sih bang, Apa itu? waktu pas pertama masuk kelas, itu kan materinya semua bahasa Inggris. Oke. Dan ujiannya pun computerized, dan itu bahasa Inggris. Oke. Nah, Tapi sebelumnya emang udah jago bahasa Inggris apa gimana sih? wah, Dari 1 sampai pas awal ya, awal masuk sebelum Masuk. karantina. 1 sampai 10 bahasa Inggrisnya berapa? 5 deh ya, 5 atau 4 lah ya. Oke. Jadi pas materi gitu kan. Berapa? Kok 3 kan? Kalau aku 3 kan? 1. Jadi pas pertama masuk itu karena dari sekolah dari SD, SMP, SMA kita ujiannya nggak ada komputernya sih, ibaratnya kan objektif tapi yang masih dari tulis tangan gitu kan. Benar. Kalau ini kita Itu ujian masih bisa nyontek-nyontek iya, ya itu ya. Kalau ini kan Kode-kode kalau ini A, B, C. 2 kayak gini dari inisial tangan. Heeh. Nah, itu tuh materi sekitar seminggu lebih. Setelah itu kita ujian, awalnya kaget karena yang dilihat itu soalnya cuma bahasa Inggris, ada 50 soal. Oke. Nah, di situ aku re-exam. Pertama kali aku udah re-exam. Dari exam itu jatuhnya Di kayak bawah remedial nilai, ya. Iya, remedial. Oke. Di bawah nilai KKKN. Sampai di situ emang benar-benar ngedown ibaratnya. Semua temanku pada lulus tuh. Oke. Cuman aku doang tuh yang Chandra doang yang nggak lulus gitu kan. Oke. Sampai benar-benar stres. Nah, di situ belajar. Maksudnya yang awal masuk udah lolos karena kami cara pun nggak tahu gimana tahap selanjutnya setelah lolos jadi anak inisial masuk kelas. Emang kalian dari awal nggak dikasih tahu bakal ngelewatin ini gitu nggak ya? Yang dalam pikiran kita kalau misalnya lolos itu kita melakukan training, udah gitu doang. Kayak tahapan-tahapan ini enggak. Oke. Berarti ini penting banget nih, kalian nggak tahu nih ya, harus dapat ilmu dari yang udah pernah ngejalanin gitu. Terus Apalagi setelah itu alhamdulillah selama training berangkat jam 8, masuk setengah 9, keluar jam 4 atau jam setengah 5, belajar sampai jam 2 malam. Karena materinya itu 1-2 hari kita materi, besoknya langsung ujian. Oh gitu. Dan misalnya hari ini kita ada materi baru, besok kita di review. In English. Iya, Mas Gusti. Kalau di situ kan nama cara kan Gusti. Gitu. Oke. Mas Gusti tolong jelasin dong, ini apa? Ya karena kita cowok biasanya kan paling malas bang yang hafal-hafalan kayak gitu kan, apalagi kayak requirement kayak gitu. Ya awalnya penyesuaian sih bang 1-2 bulan tuh agak sedikit stres, tapi udah makin kesini udah nikmatin sih. Ibaratnya udah nyampe di sini, masa sih harus karena materi sedikit sulit, masa kita harus nyerah gitu. Oke. Dan harapan orang tua dan keluarga dan teman-teman juga udah pada tahu kalau kita udah lulus
sebagai pramugara kan, tapi Benar-benar. pada intinya kita masih proses gitu. Oke. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ada apa cerita-cerita suka dukanya lagi nggak sih? Banyak sih sebenarnya, nggak habis nih kalau. Sukanya adalah Sukanya kita ketemu dengan orang yang kalau boleh dibilang seluruh Indonesia sih Bang. Oke. Ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ada yang dari Bali, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan bahkan waktu pas pertama nyampe di Jakarta kebetulan roommate aku ini orang Jakarta. oke. Jadi penyesuaian bahasa tuh sulit. Oke. Kayak kita kata-kata siap nih, contoh hal kecilnya aja. Ih, gue udah siap mandi nih, dia ketawa. Kalau di sana, kelar mandi. iya, kalau di sana kan bahasanya jadi kayak penyesuaian lagi, bahasa lagi, kayak dunia baru lagi, dengan lingkungan baru lagi. Benar-benar. Tapi itu ilmu juga dong. Iya. Ya, apa namanya? Ketemu sama orang baru, bahasa-bahasa baru gitu-gitu ya. Apa namanya? Nah, ini juga salah satu pertanyaan juga. Berapakah gaji seorang flight attendant? Tentunya gaji pramugari senior sama junior beda dong ya. Yang baru-baru kan awalnya dikontrak dulu kan ya, dikontrak Iya. selama 4 tahun. 4 tahun. Nah, pramugari yang baru-baru ini gajinya atau mau liatin rekening? Mutasi rekening Belum. berapa Chan? Sekitar aku sebutin, bilang iya atau enggak. 1 sampai 3 juta nggak mungkin. No. 5 sampai 10? Bisa jadi. Oke. Gitu ya. Deketin lagi lah. Kenapa? Deketin lagi. Oh, 5 sampai 10. Deketin lagi. 5 sampai 7 dulu. Tunggu. 5 sampai 8 deh. Karena gini Oh, deg-degan. enggak, maksudnya Deg-degan saudara-saudara. Enggak. Jadi kalau misalnya setiap orang pun Oh, setiap orang beda gajinya. misalnya Chandra dengan Bang Vino bisa beda karena nanti dihitung dari jam terbangnya lagi. Kalau Abang melebihi bisa jadi dari jam terbangnya beda. Oh, sebenarnya dihitung dari jam terbang. Jam terbang. Tapi kalau misalkan yang baru-baru ini dibatasin dong ya jumlah jam terbangnya ya. Bukan dibatasin sih, tapi lebih ke ya itu rahasia perusahaan sih Bang sebenarnya. Ah. Karena kalau yang buat ini anak baru ada setelah berapa jam gitu baru dapat uang terbangnya. Oke. Dan itu penggajiannya pun ada 3 tahap, gaji pokok, gaji jam terbang, sama Baik. kesempatannya. Berarti tergantung lagi dari seberapa banyak flight-nya. Iya. Oke, Apalagi- berarti tadi aku tanya 5 sampai 8 nggak dijawab. Pikir sendiri ya. Kalau yang senior berapa sih? Kalau misalkan senior, kalau udah senior udah lama gitu. Nah, gajinya. tergantung lagi kalau misalnya Kan senior. kayaknya kalau melihat pramugara tuh pada hedon ya, pakai Promax, dugem di mana-mana, keluar negeri, branded apa gitu. Emang gajinya gede atau ada kerja sampingan? Kan kita Enggak. kan nggak tahu ya. Dua-duanya. Ah? Dua-duanya. Mana tahu kerja sampingan jualan online. Oh. Dan baju kakak. Kalau dengar dari senior sih Bang. Ah, Senior tuh masih banyak lagi kalau dia SMA, perutnya itu banyak ke Cina, ke Jeddah. Dan itu kali-kali ini hitungnya beda lagi. ah, Bahkan ada yang pakai dolar. Oke. Dan kalau dibilang range-nya berapa, kami pun nggak bisa tahu. Karena kalau misalnya Di penerbangan atas 20 juta nggak sih? Bisa jadi. kurang lebih, kurang tahu sih Bang, soalnya itu tuh nggak bisa. Bahkan senior pun ada yang dapat 20 up, 20 ya karena disesuai dengan jam terbangnya. Kalau setiap 1 bulan itu dia dapat Yang itu pernah level. Chandra dengar, yang tergede deh, paling gede gitu dapatnya. Ada sih kalau misalnya dia dapat rute Jeddah Berapa? haji. Katanya kalau yang haji itu dia selama kurang lebih 3 bulan. Ah, Katanya sih dia nyampe dapat 100-an selama 3 bulan. 100-an. Tapi dia stay di Jeddah. Oke. Berarti 100 juta untuk 3 bulan. Iya. Ini Aduan. dia. Aku mau lamar lah. Jadi pramugara lah. Jadi keneknya ada nggak keneknya? Nggak bisa kok gendut. pinggir. Berat badan nggak bisa. Udah berat badan udah melebihi kapasitas saudara-saudara. Tapi apa namanya kalau beda penerbang beda maskapai beda syarat juga nggak sih Dan? Maksudnya kalau misalkan Garuda Indonesia contoh ya Garuda Indonesia sama Citylink atau mungkin sama Lion atau apa gitu tinggi badannya kayaknya beda deh. Kalau Iya nggak? Garuda dia masih di 167 deh kalau nggak salah saya. Cara pernah tes di tahun 167? Iya. Tes di tahun 2018, Hah? tapi nggak lolos. Oh nggak lolos. Iya. Aku sempat juga ngajuin lamaran, nggak dipanggil. Masih enak nggak lolos kan, sempat tes kan. Aku sempat ngasih lamaran nggak dipanggil. Ya, oke aku kalau gitu udahlah.
Aku naik Lion Air aja lah. Jadi irit ya. Oke, baik. Apalagi Chan yang ingin disampaikan mungkin untuk terakhir-terakhir? Kalau yang mau jadi pramugara, ada yang bilang nih, Kak, Bang, jadi pramugara tuh cakep nggak, harus cantik ya? Intinya kalau poin utamanya sih, ketika kayak cowok pengen jadi seorang pramugara, kamu pasti dulu tinggalmu di 170. Soal cakep nggak cakep, urus atau gendutnya itu bisa proses. Soalnya aku dulu sempat berat aku cuma 65 dan itu under sampai berapa kilo gitu. Karena termotivasi pengen jadi pramugara, ya kok dibilang cakep juga nggak cakep, dan bahkan aku juga punya bekas luka tau Bang. Ini Emang nggak boleh ya iya, katanya? kadang ada yang bilang kayak, oh jadi pramugara harus perfect, semuanya nggak ada ini, dan ini juga ada bekas lukanya. Tapi ya tergantung dari kitanya. Kalau misalnya kayak gini kan, karena emang cara pakai jam tangan di sebelah kanan dan juga nggak kelihatan kan. Oh gini bisa nggak ya? Itu bekas apa? Tes cupang. Jadi kembali lagi, tujuan kamu jadi pramugari dan pramugara itu buat apa? Oke. Dan satu lagi, jangan pernah kayak dengarkan kata orang lain. Kalau misalnya, kamu nggak cocok jadi pramugara, dan kata-kata itu udah sering banget cara dapatin Bang. Waktu tes 2018, 2017 sampai, kok kan nggak bisa bahasa Inggris, kenapa jadi pramugara? Nah, udah aku buat saya Pinang aja. Dan bahkan ada yang mikir kayak gini, kau halu jadi pramugara ngapain coba? Nggak kebukti sampai berapa kali. Ya manusia kan cuma bisa ngomong aja ya. Yang penting kita usaha aja terus. Sampai batas usia kita udah nggak bisa lagi nih. Oh, berarti emang bukan di sana jalan kita. Luar biasa loh, Chandra ada sampai 9 kali tes ya. Iya. Luar biasa. Indonesian Idol aja bisa cuma 7 kali. Regina aja Indonesian Idol 7 kali ya. Aku 4 kali masih ya. Oh ya Allah. Sebenarnya apa sih maksudnya udah sampai 9 ini kali yang 9 8 kali gagal, dan ini kali yang 9 kenapa hal apa sih, maksudnya motivasi apa sih yang bikin pengen lagi sampai bisa gitu, nggak give up gitu? Jujur aku tuh orangnya keras kepala sih Bang. Apa yang ku mau harus dapat. Oke. Tapi alhamdulillah ini sampai hari ini aku pernah menghalalkan segala satu cara untuk mendapatkan itu. Oke. Masih on track ya? Iya, jadi mikir kayak gini, orang aja bisa, kenapa aku enggak? Aku selalu percaya Tuhan pasti bakalan kasih apa yang kita mau kalau kita berusaha. Dan nggak ada yang nggak ada yang nggak mungkin kalau kita masih berusaha, karena setiap aku tes, ya alhamdulillah lolosnya selalu di tahap yang sekian ya, berarti aku cocok nih di sini. Kecuali nih udah sampai 10 kali tes selalu gagal di tahap awal, oh berarti kita bukan di sini nih. Maaf cerita, kayak tampang masih bisa lah diterima di sini, cuman kayak butuh proses aja. Awalnya gagal di tinggi berat badan karena under, coba lagi, coba makan banyak biar gendut, biar berisi, tes lagi. Terus gagal di interview, mungkin karena aku kurang pede, makanya aku ikut kelas public speaking sama Bang Pino, aku ikutin duta wisata semuanya biar aku bisa tampil di depan dan lebih pede lagi untuk ngomong. Luar biasa. Setelah lanjut, gagal di psikotes. Oke. Jadi semua yang aku dapat itu kayak step by step itu Bang, kayak ngerangka gitu. Apa yang aku dapatkan kayak sekarang gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Benar. Nah, pada saat aku interview itu di user, aku dapat pertanyaan seperti ini. User ini udah tahap akhir dong? Udah tahap akhir, dia nanya kayak gini, Mas katanya, kalau kamu diibaratkan di suatu benda, apapun lah katanya, kamu akan mengibaratkan itu sebagai apa? Tunggu dulu, kita tanya satu-satu. Kalau kamu diibaratkan sebagai benda, kamu akan menjadi gimana pertanyaannya? Iya, kalau kamu diibaratkan jadi suatu benda, kamu mengibaratkan diri kamu sebagai apa? Benda apa coba? Main kok tanya aku. Coba kalau suatu benda, jawab dulu deh. Kalau diibaratkan suatu benda, kamu itu benda apa? Benda mati ya? Terserah mau benda apapun. Kalau benda ya benda mati lah. Iya. Oke, Chandra jawabnya apa? Nah, secara spontan, cara langsung jawab ini Bang. Saya mengibaratkan diri saya pisau ya, dengan mata pisau yang masih tumpul, sedangkan orang lain dengan mata pisau yang sudah tajam. Oke. Terus dikorek lagi tuh, kenapa kamu mengibaratkan diri kamu seperti itu? Iya, karena harus jelasin semuanya. Yang tadi itu ya. Iya, karena apa yang saya dapatkan bukan karena saya pintar, tapi karena kegigihan saya. Ketika saya mencoba satu hal, ketika saya gagal, saya akan memperbaiki diri saya, dia akan mencoba kembali. Nah itulah ibaratnya, coba ibaratkan mata pisau yang tumpul. Ketika dia pengen potong
buah atau apa deh. Ketika kita foto nggak bisa kita asah dulu kan, nggak bisa lagi kita asah lagi, kita coba lagi, kita asah lagi. Ya itu ya yang ada di diri Chandra. Kalau orang misalnya mata pisaunya tajam, mungkin dia udah punya background yang pendidikan yang bagus, Oke. otaknya emang udah pintar. Oke. Iya, dua pisau ini sama-sama pisau kan, dan dia juga punya hak untuk membelah suatu barang lah gitu. Dan cara memposisikan diri Cas, seperti itu. Oke. Aku sama dia tuh sama-sama manusia. Oh, nggak tajam-tajam gimana ya? Apa? Oh, nggak tajam-tajam gimana ya? Beli baru dah. Beli baru. Oke, luar biasa banget loh perjalanan kita. Tapi ini kita baru ngomongin masalah flight attendant. Bagaimana sih proses mulai dari rekrutmen sampai dengan resmi menjadi seorang flight attendant gitu ya. Tapi, nah di satu konten selanjutnya nanti kita bakal bikin lagi di sesi selanjutnya. Itu nanti kita bakal ngebahas ternyata Chandra itu dulunya dibully dan ternyata sekarang bisa membuktikan kepada haters yang ada di sana. Bener nggak sih? Bener ya? Bener ya? Jadi kalau kamu penasaran gimana ceritanya, pantengin terus di Indonesia Channel. Terima kasih buat kamu yang udah nonton. Pantengin terus di Indonesia Channel. Bye.